Hai adik-adik, kita lanjutkan ke subbab berikutnya dari bab ikatan kimia ya. Subbab berikutnya yaitu adalah interaksi antar molekul atau antar partikel. Jadi ini terjadi antara dua molekul yang berbeda. Maksudnya antar molekul ya, bukan di dalam molekul. Nah, misalnya gini, kakak punya HCl dan HCl. Nah, antara Cl di molekul HCl1, ini 2. Misalnya Cl yang ini berinteraksi dengan H dari HCl yang kedua. Nah, maka ini yang disebut sebagai interaksi antar molekul ya. Nah, interaksi antar molekul itu terbagi menjadi dua macam. Ada dua nih. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu namanya ikatan hidrogen, dan yang lemah itu namanya adalah gaya van der Waals. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama dulu. A itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa? Sesuai dengan namanya, hidrogen. Berarti ikatan yang terjadi antara atom H dengan unsur yang paling elektronegatif atau yang memiliki keelektronegatifan tinggi, yaitu siapa saja? Ada F, O, dan N. Jadi nanti polanya seperti ini. Hidrogen dengan 3 unsur paling elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Contoh, kakak punya H2O. Gini ya. Nah, misal O yang ini berinteraksi dengan H yang ini. Nah, maka ini dinamakan sebagai ikatan hidrogen. Bisa ya, tapi ingat, belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, kita lanjutkan pembahasan dari interaksi antar molekul atau antar partikel ya. Nah, sekarang kita bahas interaksi antar molekul atau gaya antar molekul yang berikutnya, yaitu gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini sebetulnya dibagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama ada gaya dipol-dipol. Nah, dipol-dipol ini sebetulnya terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Nah, kalau misalkan molekul polar dengan nonpolar, itu ada lagi namanya dipol terimbas atau terinduksi. Jadi, dipol-dipol itu adalah interaksi antar molekul polar dengan polar ya. Nah, atau disebut juga sebagai dipol permanen. Tadi bagaimana jika antara molekul polar dengan molekul nonpolar? Nah, itu ada namanya lagi dik-adik. Nah, sekarang interaksi antar molekul polar dengan nonpolar disebut juga dipol terimbas atau terinduksi. Nah, misal
Nah, jadi ada dua macam ya, ada dipol permanen, ada dipol terimbas atau dipol terinduksi. Masing-masing memiliki contoh. Contoh, misal antara molekul HCl dengan HCl lagi. Nah, maka antara Cl dengan H yang ini adalah dipol permanen ya. Atau dipol permanen sering yang disebut sebagai dipol-dipol. Nah, kemudian misal lagi antara HCl dengan O2 ya. Nah, ini namanya interaksi yang terjadi antara HCl dan O2 disebut sebagai dipol terimbas. Nah, gitu bedanya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang pertama ada dipol-dipol, di mana dipol-dipol ini dibagi sebagai dipol permanen atau yang lebih terkenal dipol-dipol dan dipol terimbas atau dipol terinduksi. Yang kedua di sini ada namanya gaya London. Gaya London. Gaya London ini adalah interaksi antar molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Jadi antara nonpolar dengan nonpolar ya. Contohnya, contoh antara misal H2 dengan apa ya? CH4 deh. CH4. Nah, interaksi antara H yang ini dengan C yang ini atau dengan H yang ini namanya adalah gaya London jika mereka berinteraksi ya. Jadi gitu adik-adik. Tapi ingat, belajar saja tidak cukup. Hai adik-adik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya dari interaksi antar partikel ya. Yaitu mengenai C, kekuatan gaya antar molekul. Nah, yang pertama, yang paling kuat itu ada ikatan hidrogen. Yang kedua itu ada dipol-dipol. Dipol-dipol terbagi menjadi dua. Lebih kuat siapa? Lebih kuat dipol permanen dibandingkan dipol terimbas atau terinduksi ya. Kemudian yang terakhir ada gaya London. Nah, semakin kuat gaya antar molekul, semakin tinggi titik didihnya. Untuk gaya London, semakin tinggi MR, maka semakin kuat gaya antar molekulnya. Jadi jika untuk biasanya pada rantai karbon ya, semakin panjang rantai karbon maka semakin kuat gaya Londonnya gitu ya. Nah, jadi misalkan contoh pada molekul metana dengan misalkan oktana ya. Metana dengan oktana. Maka gaya London di oktana ini lebih kuat. Gaya Londonnya lebih
kuat. Kenapa? Karena semakin panjang rantai C-nya, MR-nya semakin tinggi sehingga gaya landannya juga semakin kuat. Gitu dik-adik. Tapi ingat, belajar saja tidak cukup.